Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Selawat dan salam kita ucapkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Adapun yang sama-sama kita hormati, Ibu narasumber kita, Ibu Erni, yang senantiasa hadir dalam acara ini, webinar yang bertemakan pengembangan kreativitas anak pada pandemi COVID-19. Dan yang sama-sama kita hormati teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Adapun yang selanjutnya ialah penyampaian materi kepada Ibu Erni kita, persilahkan. Mukadimahnya kita tinggalkan saja kepada yang terdahulu, yang protokolnya, harokatnya. Mungkin kita langsung saja untuk langsung ke inti ya, ke materi kita. Sebelumnya mungkin perkenalkan, saya Erni. Di sini saya akan mencoba ya untuk memberikan sedikit materi. Sebenarnya ini semuanya udah pada tidak asing lagi ya, karena memang sekarang ini pada masa pandemi kita sangat sangat harus mempunyai kreativitas terhadap anak. Bisa dengan judul yang telah diberikan, yaitu tentang pengembangan kreativitas anak pada masa pandemi. Sebelumnya kita harus tahu dulu kreativitas itu seperti apa. Apa arti dari kreativitas itu? Di sini saya telah mengambil beberapa pernyataan dari ahli, yaitu oleh Santrop. Menurut Santrop ya, pada tahun 2002, kreativitas itu adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa, serta melahirkan sesuatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Nah, itu menurut Santrop. Berarti di sini adalah pola pikir ya. Berarti kita memikirkan sesuatu hal yang baru, yang tidak biasa, dan melahirkan solusi yang unik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, menurut Mayeski, pada tahun 1990, kreativitas itu adalah cara berpikir dan bertindak, serta menciptakan sesuatu yang original dan bernilai atau berguna bagi orang tersebut atau orang lain. Berarti di sini produknya hasil dari kreativitas kita. Yang ketiga, menurut Freeman dan Munandar dalam Siatmo 2005, mengatakan kreativitas itu adalah ekspresi dari seluruh kemampuan anak. Berarti di sini adalah anak yang ikut andil dalam melakukan kegiatan mengekspresikan kreativitasnya. Berarti ada pemikirannya, ada usahanya, ada produk yang dihasilkan. Jadi inti dari kreativitas itu sendiri, berarti intinya
kemampuan anak untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun suatu karya atau produk yang nyata, yang relatif berbeda dari yang sebelumnya. Misalnya ada produknya yang sebelumnya sudah ada, berarti kita menjadikan produk tersebut lebih baru lagi, maksudnya lebih berbeda. Yang intinya bahwa kreativitas tersebut adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menghasilkan suatu ide atau produk yang baru, yang memiliki nilai yang berguna, yang mana hasil dari produk itu diperoleh dari kegiatan imajinatif atau sintesis atau pemikiran, pemikiran atau hasil yang bukan hanya perangkuman tetapi mekanisme pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu bahwa untuk melakukan suatu melihat anak itu kreativitasnya ada atau tidak, tapi kita harus melihat ciri-ciri anak yang kreatif itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini, ciri-ciri anak kreatif itu berarti orangnya satu, senang menjelajahi lingkungan. Nah, kalau anaknya sering untuk pergi melihat sesuatu yang baru, begitu mungkin. Dua, mengamati dan memegang segala sesuatu. Berarti anaknya suka sekali untuk melihat sesuatu hal yang baru dan pengen tahunya tinggi. Yang ketiga, rasa ingin tahunya besar, atau dia sering bertanya, sering ingin tahu apa saja yang dilihatnya, berarti dia sering ingin tahu. Yang keempat, bersifat spontanitas untuk menyatakan satu pikirannya. Apa yang dia rasakan dia keluarkan. Yang kelima, suka bertualang. Berarti dia suka menjelajah, suka bermain, suka pergi ke sana dan ke sini. Yang keenam, suka bereksperimen, suka mencoba-coba hal yang baru, sesuatu yang ingin dia lakukan dia coba. Kemudian kita lihat ya, mekanisme dari kreativitas itu sendiri. Apa tahap-tahap dari kreativitas? Untuk melakukan satu kreativitas kepada seorang anak, berarti kita butuh satu persiapan. Nah, di persiapan ini, kita harus seorang guru atau orang tua. Di masa pandemi ya, berarti di sini perannya adalah orang tua. Orang tua berarti di sini harus peka terhadap minat dari anak dan seberapa usaha keras anak terhadap yang diinginkannya tersebut. Yang kedua, konsentrasi. Setelah kita tahu minatnya kemana, kemudian kita konsentrasikan lagi. Kita harus serius mengarahkan ke apa yang dia suka, yang dia minati. Yang tiga, kemudian di konsentrasi ini kita sering nanti gagalnya ya. Berarti misalnya kita menganggap ini adalah suatu minat mereka, tapi kadang-kadang di dalam setelah kita asah minat tersebut, mungkin di situ ada yang kurang cocok, mungkin kita beralih lagi. Nah, di situ di konsentrasi itulah kita melihat mana sebenarnya minat anak itu yang tepat, seperti itu. Yang ketiga, inkubasi. Nah, inkubasi ini di mana setelah kita tahu dia minatnya di mana, kita biarkan dulu sedikit demi sedikit, kita bebaskan dia dulu dari kerutinan berpikir, kebiasaan bekerja, atau dari kelaziman pemakaian cara atau yang sebelumnya kita tekankan kepada mereka, kemudian kita bebaskan dulu, kita keraskan dia kembali. Baru yang keempat namanya iluminasi. Di sini adalah tahap yang menyenangkan, di mana di sini adalah hasil yang kita dapatkan. Setelah kita tahu sudah fresh, berarti kita sudah mulai dong bisa untuk memberikan apa yang terbaik untuk kreativitas yang bisa kita arahkan kepada anak tersebut. Nah, yang kelima ada namanya verifikasi atau produksi. Oke, kalau di produksi berarti setelah kita tahu minatnya di mana, berarti kita bisa mencarikan hasil, ya, hasil dari kreativitas anak tersebut. Misalnya dia suka musik, berarti kita udah tahu minatnya di musik. Contohnya kita misalnya dia suka musik, berarti kita udah tahu dia suka musik. Kita fokuskan dia, konsentrasi kita di musik, dia fokuskan dia belajar pada musik. Nah, setelah dia udah bisa, kita keraskan dulu, ya, karena memaksa anak untuk
sesuatu yang secara berlebihan untuk pembelajaran lebih baik ya. Makanya kita presskan dulu, kemudian baru kita coba lagi. Setelah dapat kita yang memang bagusnya di musik, berarti kita bisa ambil karyanya lagi. Yang kelima, produksi. Bisa kita produksi atau lagunya, atau karyanya tentang musik. Oke. Kemudian ada lagi, kita lanjut materi aja dulu ya, nanti baru tanya jawab, sesi tanya jawab. Oke. Yang selanjutnya ada dalam pengembangan kreativitas, ada yang harus kita perhatikan yaitu pengembangan 4P yang saya ambil dari beberapa situs. Yang pertama itu ada namanya pengembangan kepada kepribadian ya, pribadi, di mana kita tahu bahwa kreativitas itu adalah ungkapan dari keunikan individu, berarti orangnya ya, dalam berinteraksi dengan lingkungan. Berarti kita tahu kreativitas itu individunya, intinya gitu. Jadi di sini kita harus melihat dulu, orang tua atau guru harus benar-benar melihat pribadi ini, ada nggak ide-ide baru pada mereka, ada nggak produk-produk yang inovatif yang bisa kita kembangkan pada diri mereka. Nah, itulah peran dari guru, yaitu membantu anak untuk menemukan bakat-bakatnya, dan seorang guru dan orang tua harus menghargai bakat tersebut, bukan memaksa ya, menghargai bakat itu. Yang kedua, pendorong untuk mewujudkan bakat kreatif tersebut ya, dapat kita berikan dorongan atau dukungan dari orang tua atau guru atau lingkungan yang berupa misalnya apresiasi, atau dia misalnya udah berbakat seperti ini, kita berikan, ada karyanya misalnya kita berikan hadiah, kita puji setidaknya, ada kata-kata pujian bagus, ada yang lebih ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, proses. Nah, di proses ini peran guru atau orang tua lebih kepada merangsang atau melibatkan anak-anak dalam berbagai kegiatan kreatif. Contohnya, kalau misalnya dalam tulisan, dia bisa dalam tulisan, dalam lukisan, dalam seni, musik, ya. Itu peran. Tapi jangan sekali-kali seorang guru atau orang tua terlalu cepat untuk menuntut hasil. Itu yang paling tidak disarankan, karena seorang anak menumbuhkan bakatnya itu perlu proses, perlu waktu. Karena seorang anak tersebut bukan dia dalam masa anak-anak, dia butuh masa-masa bermain, masa-masa untuk memikirkan, berpikir seperti itu. Masa bermainnya lebih tinggi ya daripada untuk berpikir. Berarti mereka tidak bisa dipaksa. Jadi jangan kita udah tahu bakatnya ada, jangan pernah kita menuntut hasilnya dulu. Biarpun proses hasil itu berjalan sesuai dengan prosesnya. Yang keempat adalah produk. Nah, baru ini. Kalau udah berjalan sesuai dengan waktu, dia kreativitas anak itu udah muncul, dia sudah enjoy untuk melakukannya, berarti kita udah ada, bisa kita dapatkan hasil produknya, karya dari anak tersebut. Nah, karena sebuah produk itu perlu waktu, yang pertama butuh sarana prasarana, ya walaupun itu tidak terlalu mahal mungkin, ya, dipastikan produk tersebut akan timbul jika anak enjoy untuk bisa enjoy dalam menciptakan suatu kreativitas yang dia sudah minati. Nah, yang penting dari produk tersebut, setelah produk itu ada, setelah produk dari kreativitas dari anak itu sudah ada, yang orang tua lakukan dan guru lakukan adalah yang penting sekali menghargai produk dari kreativitas anak tersebut. Itu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengkomunikasikan produk itu kepada orang lain atau menunjukkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya sedikit lagi ya. Nah, kita lihat ya. Sekarang dari masa pandemi ya, saya juga sebagai orang tua melihat sekali bahwa kita merasakan sekali pandemi ini merubah dunia pembelajaran anak ya. Yang pertama, dia mempunyai rumah keduanya berupa sekolah.
sebagai rumah kedua penuntut ilmu, tetapi sekarang malah sebaliknya, rumah menjadi sekolah bagi anak. Sebenarnya di sini adalah peran orang tua sangat-sangat andil sekali ya dalam proses kreativitas anak. Gitu. Nah, di mana orang tua mau tidak mau, orang tua itu harus menjadi guru terhadap anak-anaknya. Orang tua mau tidak mau harus menempatkan rumahnya, menempatkan dirinya sebagai guru kelas lah untuk anak setara SD, menjadi guru, rumahnya menjadi layaknya sekolah, sehingga anak-anak di sini lebih menyenangkan ya belajar di rumah daripada belajar di sekolah, di rumah dan di sekolah. Nah, kemudian bagaimana strategi guru dan orang tua dalam mengembangkan kreativitas anak ya di rumah? Tentu ada kerjasama antara guru dan orang tua dalam pengembangan kreativitas anak di rumah. Yang pertama mungkin orang membuat pembelajaran berbasis proyek, yaitu misalnya produk ya, membuat produk yang bermanfaat. Misalnya seorang guru memberikan tugas kepada seorang anak lewat WA atau grup atau chat ya, karena masa pandemi, sebuah produk yang bermanfaat, misalnya hiasan dinding, hasil karya dari sendok plastik yang misalnya dibuat dalam bentuk pola berbentuk binatang, misalnya seperti itu. Kemudian bisa lampu hias. Kemudian anak disuruh membuat laporannya ya, bagaimana cara membuat karya tersebut. Berarti langkah-langkahnya, kemudian difotokan hasilnya, baru kita kirimkan lewat WA, mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin cara yang kedua, pembelajaran ya, yang menunjukkan kreativitas anak. Yang kedua itu mungkin memasak. Nah, ini kalau yang memasak pasti ya di rumah bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi di sini orang tua, di sini andilnya orang tua mengeksplorasi anaknya untuk mengacak-acak dapur. Nah, seperti itu. Bagaimana cara mensobek-sobek pada sayuran. Nah, di sini anak berpikir ya, bagaimana mengembangkan kreativitasnya untuk kegiatan memasak. Nah, di sini anak dituntut nanti setelah diadakan eksperimen seperti itu, kemudian anak disuruh membuatkan langkah-langkahnya, apa yang dikerjakannya dalam keadaan situasi di dapur seperti memasak tersebut, kemudian difotokan prosesnya, dan dikirimkan ke gurunya. Mungkin penilainya seperti itu. Yang ketiga, membaca buku. Membaca buku. Nah, di sini orang tua harus mampu meningkatkan minat baca dari anak dengan cara membaca buku bersama. Nah, berarti di sini perannya orang tua untuk memilih buku-buku yang lebih menarik untuk anak, yang mau aja dia untuk membacanya. Ya, karena tidak semua anak yang suka membaca. Berarti kita meminta untuk anak untuk bisa membaca dengan cara meminta dia memilih buku bacaan mana yang menarik untuk dia untuk dibaca. Kemudian suruh anak untuk menceritakan kembali hasil apa yang dia baca, baru dituliskan, kemudian kita kirimkan pada gurunya. Sedikit lagi, kemudian di bidang olahraga misalnya. Kalau olahraga bisa untuk pagi-pagi pada orang tua, bisa untuk senam bersama anak-anaknya bersama-sama, divideokan, atau berjemur misalnya, kayak tadi ini harus ya untuk meningkatkan daya imun tubuh, 15 menit lebih kurang, difotokan mana prosesnya, dan dikirimkan. Yang kelima, bisa menonton TV bersama. Nah, kalau ini anak-anak pada suka nih. Kalau menonton TV, anak-anak pada suka. Nah, dan di sini peran orang tua sangat penting. Maksudnya, orang tua harus memilih konten-konten yang mana yang cocok untuk anak, yang positif dan ramah kepada anak, yang nantinya bisa melatih tumbuh kembang anak. Jadi, jangan dibiarkan anaknya nonton orang-tuanya online, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, mungkin itu aja contoh-contoh supaya orang tua dan guru bisa mengembangkan kreativitas anak di rumah dalam masa pandemi. Mungkin saja ya. Kita kembalikan ke moderator. Oke, maksudnya.
Baiklah teman-teman, demikianlah hasil penyampaian materi dari narasumber kita, Ibu Erni Sulastri, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan kita pengetahuan serta arahan seperti apa sih pembelajaran yang bisa mengembangkan kreativitas anak itu sendiri. Nah, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa dihidupkan unmute-nya. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya disilahkan. Nah, di sini ada beberapa partisipan. Ada Reva. Reva, apakah ada pertanyaan tentang tema kita pada hari ini, pengembangan kreativitas anak pada masa pandemi COVID-19? Atau teman-teman yang lain bisa? Yang mau bertanya disilahkan. Nah, Reva, iya Reva. Oke Reva, disilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Reva, tolong hidupkan unmute-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin bertanya. Jadi, bagaimana cara mencegah anak yang sudah kecanduan gadget atau yang sudah kecanduan HP selama COVID ini, selama karantina ini? Mohon penjelasannya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Reva yang sudah menyampaikan unek-uneknya ya pertanyaannya. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Nah, selanjutnya kepada Ibu yang bisa langsung untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Reva, disilahkan. Yang pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi ataupun menghadapi anak yang sudah kecanduan gadget di masa pandemi ini? Oke. Kepada Reva ya, pertanyaannya sangat bagus. Memang itu yang dirasakan, banyak yang dilontarkan para orang tua, khususnya yang ketika anaknya tidak sekolah lagi, mereka lebih sibuk dengan HP. Kalau tidak ada HP, rasanya mereka tidak mau. Nah, karena mungkin apalagi kalau orang tuanya tidak bisa mendampingi anaknya seperti itu. Orang tuanya kerja, yang penting anaknya happy ending, nggak ganggu, oke, seperti itu ya. Tapi sebenarnya ya, inti dari kita orang tua sebenarnya, inti dari permasalahan itu akarnya adalah di orang tua. Sebenarnya hak kita orang tua mempunyai aturan-aturan tersendiri terhadap anak harusnya. Nah, kapan anak bisa melihat HP? Berapa jam kita harus mengkondisikan anak itu harus bisa memegang HP seperti itu. Karena tidak ada aturan yang kita tekankan ke anak, maka itulah menyebabkan anak itu lebih leluasa, dia mau pegang HP berapa jam kemudian atau HP saja, kemudian seperti itu. Atau yang kedua, bisa saja setelah kita berikan aturan seperti itu, misalnya nggak bisa, misalnya kita coba gini, kita alihkan mereka dari HP tersebut, gitu ya. Misalnya ketika dia main HP, ajak dia misalnya untuk keluar, makan, gitu, untuk mengalihkan sementara. Setelah di HP itu tidak lagi ditanya, kita dong bisa menyimpan HP tersebut dan kemudian mengalihkan lagi, bisa bermain dengan kawannya atau membawa dia jalan-jalan seperti itu. Soalnya yang kita ketahui bahwa memang HP ini adalah salah satu yang sangat merusak sekali terhadap perkembangan anak. Karena kita tahu ya, kalau anak sudah memegang HP, itu waktunya kalau tidak HP-nya yang habis baterai, kalau tidak kita yang udah marah-marah. Nah, jadi intinya kepada ini,
bagaimana kita memberikan aturan yang tepat kepada anak, bagaimana cara kapan waktu bolehnya main HP. Ada aturan-aturan dari orang tua terhadap anak. Atau kalau seandainya anaknya daripada nanti anaknya lebih banyak nanti susah untuk diatur, kita ajak dia untuk mengalihkan pandangan dia dari HP tersebut, mengalihkan misalnya untuk bawa dia jalan, untuk mencari makanan misalnya, atau ke tempat-tempat lain, atau bersilaturahmi misalnya. Mungkin itu bagaimana? Baiklah, terima kasih kepada ibu narasumber kita pada hari ini. Kepada Saudari Reva, apakah sudah bisa dipahami ataupun ada unek-unek lain yang ingin disampaikan? Alhamdulillah saya sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi. Baiklah, terima kasih Saudari Reva. Nah, selanjutnya apakah teman-teman yang lain ingin bertanya? Ada. Baiklah, Saudari Umi. Pada Saudari Umi disilahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Suska Riau. Inilah saya ingin bertanya kepada Ibu, yang mana pertanyaannya, bagaimana menurut Ibu untuk meningkatkan kreativitas anak, terutama untuk anak SD, Bu. Meningkatkan kreativitas anak selama proses pembelajaran pada era COVID ini, Bu. Sementara, Bu, orang tuanya, Bu, mana ya? Ada yang kerja ke kebun atau kerja ke kantor gitu. Kalau misalnya orang tuanya yang ibu rumah tangga, pasti kan bisa, Bu, untuk melayani belajar anak ini, Bu. Sementara untuk orang tua yang orang tua yang ada kerja di luar, bagaimana, Bu, cara meningkatkan kreativitas anak itu, Bu? Jika tidak didampingi oleh orang tuanya, Bu. Sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Umi yang telah bertanya. Sekarang kepada Ibu yang langsung menjawab, disilahkan. Ya, oke. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara kita meningkatkan kreativitas anak yang anaknya yang tidak didampingi orang tua. Kalau didampingi kita bisa pantau ya, perkembangan anak kita seperti apa, kita inginnya seperti apa. Nah, seperti itu. Bagi anak yang tidak didampingi orang tua, misalnya orang tuanya yang kerja kantoran, seperti itulah ya. Di kantoran, pergi pagi pulang sore, dan anaknya entah ngapa-ngapain aja di rumah, seperti itu. Sebenarnya gini, intinya orang tua harus menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Itu yang pertama. Kita harus memberikan tanggung jawab kepada anak bahwa dia itu masih dalam memberikan ya tanggung jawab bahwa dia itu dalam keadaan sekolah. Dia masih sekolah dan walaupun di rumah, berarti dia harus menyelesaikan tugasnya itu. Berikan rasa tanggung jawab, memiliki rasa dia itu harus walaupun memberikan tekanan bahwa atau memberikan adalah semacam kepada anak itu jika tidak melakukan hal tersebut nanti ada dikasih semacam kalau tidak selesai kamu seperti ini, seperti itu ya, dikasih semacam anak tidak boleh dihukum. Ya, untuk anak tidak boleh dihukum. Intinya anak tidak boleh. Tolong orang tua jika menyalahkan anaknya itu tidak boleh dimarahi. Memberikan semacam misalnya kalau seandainya tugasnya nggak selesai, besok nih uang jajannya nggak dikasih ya, seperti itu. Ya, seperti itulah kira-kira. Seandainya tugasnya nggak selesai, besok akhirnya cuci tangan. Seperti itulah kira-kira. Jadi anak itu merasa takut atau bukan takut ya,
jangan anak itu sampai takut merasa dia harus mengerjakan tugas itu walaupun nanti dia tidak perlu bermain ya, karena dalam masa pandemi yang tidak ada orang tua mendampingi, kita tidak bisa membatasi anak tersebut. Kamu nggak boleh main ya, kalau apa nggak bisa ya. Pokoknya kita hanya memberikan rasa tanggung jawab kepada mereka bahwa tugas itu harus selesai. Pokoknya sampai mama pulang, orang tua pulang dari kantor, tugas itu sudah selesai. Setelah itu kamu mau ngapain terserah, yang penting tugasnya selesai. Berikan rasa tanggung jawab yang tinggi. Kalau tidak diberikan sanksi lah, sanksinya yang membangun, yang bermanfaat, yang memberikan efek jerah, tapi tidak menakiti, tidak memberikan anak tersebut rasa takut dan kehilangan kepercayaan diri kepada mereka. Lebih identik kepada tanggung jawab, diminta kepada tanggung jawab, kita tanamkan bahwa ini atau diinginkan bahwa jika kamu tidak mengerjakan tugas ini, nah nilai kamu nanti tidak ada. Nah, kalau yang tidak ada, berarti siap-siap nanti raportnya jelek. Oh ya, raportnya jelek. Nah, besok ketika akhir semester atau tengah semester kamu tidak ada hanya untuk pergi ke liburannya atau tidak ada dikasih rewardnya seperti itu. Trik orang tua, makanya lagi identik kepada trik orang tua, kemudian menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak bahwa dia masih dalam masa sekolah walaupun belum itu. Lebih kurangnya ya. Jadi ada yang lain untuk menambahkan di sini. Gimana, saudara Umi? Alhamdulillah sudah cukup, Bu. Sudah ngerti. Atau sama sedikit ya, atau ada keluarganya yang lain di rumah sebagai pemantau bisa juga. Ya, jadi ada kita berikan mandat atau istilahnya semacam apa ya, untuk melihat atau memantau anak kita. Atau diberikan tambahan pelajaran kayak dileskan atau kita carikan guru untuk bisa apa ya, secara online gitu, atau kita carikan atau kita pantau juga dia, misalnya ketika kamu dalam mengerjakan PR, kamu silahkan nih lihatkan hasilnya ke mama atau ke orang tuanya pada jam ini loh. Nah, seperti itu bisa juga. Tapi yang lebih fokus kita kepada tanggung jawab itu, yang lebih tepatnya pada tanggung jawab. Kita tekankan dia bahwa dia punya tanggung jawab. Jika tanggung jawabnya tidak laksanakan, pasti ada apanya nanti sanksinya yang membuat dia jerah lah untuk mau melakukan tanggung jawabnya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu narasumber kita. Apakah Saudari Umi sudah mengerti? Alhamdulillah sudah. Terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada pertanyaan? Baiklah. Nah, jika tidak ada pertanyaan, waktu terus berjalan ya. Sudah tidak terasa kita sudah setengah jam lebih dalam melaksanakan acara kita ini yang bertemakan pengembangan kreativitas anak pada pandemi COVID-19. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya mayoritas pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini dapat kita rasakan anak-anak lebih belajar di rumah dibanding sekolah. Nah, kenapa demikian? Di samping kita mematuhi aturan yang dianjurkan oleh pemerintah, kita juga mencegah itu lebih baik, kan? Nah, di sini tetapi kita harus mengetahui ataupun harus mengembangkan kreativitas anak meskipun mereka belajar di rumah, tidak sepenuhnya mereka kita bebaskan. Artinya mereka tetap dipantau. Nah, kepada orang tua ataupun orang dewasa yang ada di sekitar anak, hendaklah membimbing anak tersebut. Mereka tidak bisa sepenuhnya mereka belajar sendiri tanpa adanya dorongan ataupun arahan dari orang-orang di sekitarnya.
Nah, termasuk juga pada pengembangan kreativitas anak tersebut. Nah, ada beberapa yang sudah Ibu pemateri kita sampaikan tadi, sangat bagus untuk kita terapkan, serta dapat menambah pengetahuan kita bahwasanya sangat dibutuhkan ataupun diperlukan peran orang tua terhadap pengembangan kreativitas anak dalam belajar. Apalagi jangan sampai dibiarkan anak tersebut kecanduan oleh gadget yang mereka pegang. Karena pada pembelajaran kali ini kita lebih anak tersebut mendapatkan pembelajaran dari media sosial, tetapi kita harus pantau juga mereka itu mengaplikasikan apa, apakah mereka belajar, nah berapa jam mereka bisa megang HP, sehingga kecanduan terhadap gadget tersebut dapat kita hindari. Nah, sekian acara kita pada hari ini. Untuk salah dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kepada Ibu, terima kasih yang telah menyampaikan materi dan memberikan pengetahuan, wawasan kepada kita semua. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.